Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ibu Rati Anggorowili selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Perkenalkan, saya Johannes Ronald Eliezer Roparulino Tagalung dengan NIM 23020101023. Baik, saya dari Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tunjangan Kinerja, Pengembangan Karir dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi Jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Indonesia. Izinkan saya menjelaskan proposal ini secara ringkas melalui beberapa slide berikut. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sampaikan terlebih dahulu alur presentasi hari ini. Presentasi ini terbagi menjadi tiga bagian utama mengikuti sistematika proposal penelitian. Bagian pertama adalah bab satu pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bagian kedua adalah bab dua, tinjauan pustaka, berisi kajian teori, kerangka penelitian, dan hipotesis saya yang diajukan. Lalu bagian ketiga adalah bab tiga, metode, metode penelitian. Ini menjelaskan objek, penelitian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang akan saya gunakan. Saya awali dengan latar belakang penelitian ini di mana Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di mana kinerja lembaga ini sesungguhnya cukup membanggakan. Pada tahun 2023, penerimaan negara bukan pajak kejaksaan mencapai 4,44 triliun rupiah atau 347,06% dari target yang ditetapkan. Tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan juga meningkat dari 76,2% pada Januari 2024 menjadi 79% pada Januari 2025. Namun, di balik capaian tersebut terdapat persoalan yang pada lembaga pengawasannya yaitu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia justru kekurangan dukungan jaksa fungsional di sekretariatnya. Nah, persoalan inilah yang melatar belakangi penelitian saya. Dari seluruh pegawai negeri sipil yang bertugas di Sekretariat Komisi Kejaksaan, hanya 5 dari 22 orang yang berstatus jaksa fungsional. Selebihnya adalah tenaga tata usaha dan administrasi. Padahal untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi Kejaksaan membutuhkan dukungan jaksa fungsional. Nah, Komisi Kejaksaan bahkan secara resmi menyatakan bahwa masih membutuhkan penambahan pegawai fungsional jaksa untuk mendukung fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan. Nah, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagi saya. Mengapa jaksa kurang tertarik untuk ditugaskan di Sekretariat Komisi Kejaksaan? Dan faktor apa saja sesungguhnya mempengaruhi motivasi mereka untuk memilih penugasan tersebut? Salah satu dugaan saya yang awal adalah faktor tunjangan kinerja, di mana tunjangan jabatan fungsional jaksa ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2014 dan sampai tahun 2025 belum pernah mengalami penyesuaian. Seperti terlihat dalam grafik, tunjangan terendah untuk jabatan ajun jaksa maja golongan 3A hanya sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan tertinggi untuk jaksa utama golongan 4E mencapai 10 juta rupiah. Nah, nominal-nominal inilah yang sudah lebih dari satu dekade tidak berubah, sehingga muncul dugaan bahwa hal ini turut mempengaruhi motivasi jaksa dalam mempertimbangkan penugasan. Nah, faktor kedua yang saya duga berpengaruh adalah disiplin kerja. Jadi sepanjang tahun 2025, Jaksa Agung Muda Pengawasan menjatuhkan hukuman disiplin kepada 101 jaksa, terdiri dari 44 hukuman ringan, 44 hukuman sedang, dan 13 hukuman berat berupa pencopotan jabatan fungsional. Selain itu, tercatat 616 pengaduan yang diterima dan 659 pengaduan yang berhasil diselesaikan sepanjang tahun tersebut. Data ini penting karena disiplin sesungguhnya menjadi syarat mutlak. Jaksa yang ingin ditugaskan keluar kejaksaan wajib memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir sesuai pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021. Nah, setelah menelaah penelitian-penelitian terdahulu, saya menemukan adanya kesenjangan penelitian. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh tunjangan kinerja, pengembangan karir dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, penelitian Purnomo tahun 2025 memang sudah membuktikan pengaruh variabel manajemen sumber daya manusia terhadap loyalitas pegawai di Komisi Kejaksaan dan secara eksplisit menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji variabel motivasi kerja. Nah, penelitian Syafri Naldi juga pada tahun yang sama juga merekomendasikan hal serupa. Rekomendasi-rekomendasi inilah yang saya coba jawab melalui penelitian ini. Berdasarkan 4 latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian pertama.
Apakah tunjangan kinerja berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Lalu yang kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan? Ketiga, apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut, yaitu tunjangan kinerja, pengembangan karir, dan disiplin kerja, secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan? Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Tujuan pertama hingga ketiga adalah menganalisis dan membuktikan pengaruh masing-masing variabel, yaitu tunjangan kinerja, pengembangan karir, dan disiplin kerja, secara terpisah terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan. Nah, tujuan keempat adalah menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat. Manfaat pertama adalah manfaat keilmuan, yaitu memperkaya memperkaya kajian ilmu manajemen sumber daya manusia khususnya pada aspek motivasi aparatur penegak hukum dalam menerima penugasan lintas kelembagaan yang masih terbatas dalam literatur akademis Indonesia. Nah, manfaat kedua adalah manfaat operasional, di mana bagi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia hasil penelitian ini Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya tarik penugasan jaksa. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan manajemen sumber daya manusia, nah, terutama terkait sistem tunjangan jabatan fungsional dan program pembinaan disiplin. Tentunya penelitian ini bertumbuh pada dua grand teori. Teori pertama adalah teori dua faktor dari Herzberg tahun 1959 yang membedakan antara hygiene factor dan motivator. Dalam kerangka ini, tunjangan kinerja saya posisikan sebagai hygiene factor karena ketidakmemadainya akan menimbulkan ketidakpuasan. Pengembangan karir saya posisikan sebagai motivator karena secara aktif mendorong motivasi jaksa. Lalu teori kedua adalah teori ekspektasi dari Fromm tahun 1964 yang menjelaskan tiga elemen yaitu ekspektasi, instrumentality, dan valence. Disiplin kerja saya kaitkan dengan ekspektasi, di mana pengembangan karir dengan instrumentality dan tunjangan kinerja dengan valence. Nah, berdasarkan kedua teori tersebut, penelitian ini menggunakan 4 variabel. Tiga variabel bebas, yaitu X1, tunjangan kinerja, merupakan kompensasi di luar gaji pokok sebagai pengakuan atas pencapaian kinerja. X2 pengembangan karir yaitu proses peningkatan kemampuan kerja individu untuk mewujudkan karir yang diinginkan. Dan X3 disiplin kerja yaitu kesadaran dan kesediaan menaati peraturan dan norma yang berlaku. Lalu variabel berikutnya adalah Y, yaitu motivasi jaksa untuk ditugaskan yang saya definisikan sebagai dorongan internal yang memengaruhi keputusan jaksa menerima penugasan di Sekretariat Komisi Kejaksaan. Nah, hubungan keempat variabel tersebut saya visualisasikan dalam kerangka penelitian berikut. Tunjangan kinerja, pengembangan karir, dan disiplin kerja masing-masing diduga berpengaruh secara parsial terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan, seperti ditunjukkan oleh garis H1, H2, dan H3. Lalu ketiga variabel tersebut juga diduga berpengaruh secara simultan atau bersama-sama, seperti ditunjukkan oleh garis H4 bagian tengah kerangka ini. Nah, dari kerangka penelitian tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis. H1, tunjangan kinerja berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan. H2, pengembangan karir berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan. H3, disiplin kerja berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan. Dan H4, tunjangan kinerja, pengembangan karir, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan bermakna terhadap motivasi jaksa untuk ditugaskan pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kausal dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Objek penelitiannya adalah jaksa fungsional aktif di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, yang memenuhi kriteria inklusi sesuai dengan pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021. Nah, berdasarkan data kepegawaian, populasi yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 91 orang. Karena jumlahnya tergolong kecil dan seluruhnya dapat dijangkau, saya menggunakan teknik total sampling sehingga seluruh 91 orang tersebut menjadi responden penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan 20 butir pertanyaan berskala Likert 1 sampai 5. Nah, ada 3 teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Pertama, kuesioner sebagai teknik utama. Lalu disebarkan langsung kepada 91 responden di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu yang kedua, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi seperti laporan tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan nota dinas kepegawaian. Ketiga, studi pustaka, yaitu kajian terhadap buku teks, artikel jurnal, ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini.
Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah E. Sebelum masuk ke pengujian hipotesis, saya akan melakukan 4 tahapan analisis. Tahap pertama, uji instrumen. Itu mencakup uji validitas dan reliabilitas. Tahap kedua, uji asumsi klasik. Mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Nah, tahap ketiga ini estimasi model regresi berganda untuk memperoleh nilai koefisien B1, B2, B3, dan konstanta A. Nah, tahap keempat, uji hipotesis terdiri dari uji T untuk pengujian parsial, uji F untuk pengujian simultan, serta koefisien determinasi R kuadrat untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel yang terikat. Demikian proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara keilmuan maupun secara operasional, khususnya bagi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Saya membuka diri seluas-luasnya untuk menerima arahan, masukan maupun pertanyaan dari Ibu Rati Anggoro Wilis selaku dosen penggampu guna untuk penyempurnaan penelitian ini pada tahap selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.